Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, ini gila, asli bikin merinding. Seorang motivator Indonesia mengatakan kalau Indonesia akan bubar. Indonesia maju, Indonesia emas adalah sebuah kebohongan katanya. Sebab Indonesia telah diklaim sebagai negara terbelakang dan bodoh serta miskin menurut survei katanya. Sementara itu, mantan Jenderal Purnawirawan Sunarko mengaku telah kehabisan kata-kata untuk rezim dan bangsa ini. Sebab segala usaha dan upaya telah dilakukan tapi selalu gagal. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan ternyata adalah cuman omong kosong belaka, malah mereka yang membunuh demokrasi katanya. Wow, ini semakin panas. Dan itu apa benar ya guys, kata motivator si Mary Riana ini. Beliau juga mengatakan Indonesia ini akan bubar dan Indonesia maju, Indonesia emas itu cuma omong kosong belaka. Nah, seperti apa kemudiannya? Mari kita saksikan. Let's go. Yeah, let's go. Indonesia sudah tidak ada harapan. Wow. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suatu hari nanti akan terbukti Ini ngeri nih bahwa guys. saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Ya. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Ya. Sekarang adalah zamannya hoax Ya. dan ujaran kebencian. Menurut survei, tahun 2045 saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Iya. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Wow, gila. Hanya orang Itu benar dulu semua, yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan. Iya. Itu karena siapa? Itu semua karena pejabat koruptor guys. Parabat maling. Pejabat yang menghabiskan negara ini. Tapi sebenarnya pada saat sidang MK ini berjalan, kami pemerhati kondisi bangsa ini berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini masih bisa berperan sebagai mahkamah yang jujur, Iya. profesional, dan benar. Tapi hari ini mati itu semua. Iya. Dan sebetulnya ini sudah kita prediksi. Saya pernah berwaktu lalu mengatakan bahwa melihat pelaksanaan pengadilan yang pernah terjadi dalam kasus-kasus besar selama era Jokowi ini, dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kelihatan sekali bahwa hakim itu tidak punya hati nurani, Iya. sudah mati indranya dan nurani. Iya. Karena itu, dan keputusan hari ini sangat mengagetkan buat orang-orang awam tentang ilmu hukum seperti saya dan banyak masyarakat. Dalam pembacaan keputusan tadi dikatakan bahwa pengangkatan atau pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak ada bukti nepotis. Tidak ada bukti nepotis. Itu dibacakan. Pikir saya yang buta tuli atau yang mengatakan itu? Iya. Kemudian dalam Kalau menurut saya yang mengatakan itu yang buta tuli. bacaan itu juga mengatakan tidak ada bukti kalau Jokowi itu cawe-cawe. Gila. Dan ada yang aneh lagi menurut sepintas saya lihat. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dulu menolak Gibran untuk calon wakil presiden. Iya. Sekarang dia mendukung. Ada apa Iya. ini? Jadi benar MK adalah mahkamah kalkulator. Kelihatannya
fakultas hukum itu perlu dibubarin aja, atau mungkin kurikulumnya ditambah. Satu sisi ada yang mengatakan bubarin aja, nggak perlu hukum, karena di Indonesia nggak perlu hukum, yang perlu kekuasaan. Tapi ada satu sisi kurikulumnya ditambah. Yang perlu ditambah itu adalah masalah kejujuran dan rasa malu. Tidak ada kejujuran di hakim ini. Hakim konstitusi tidak punya rasa malu. Padahal kalau menurut saya faktor rasa malu itu yang membedakan manusia dengan hewan. Iya, betul. Salah satu faktor Betul. yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah rasa malu. Kalau sudah nggak punya rasa malu, bayangkan saja apa itu manusia. Mungkin cuma wujudnya saja. Dan ini ditampilkan oleh hakim-hakim konstitusi yang memutuskan gugatan paslon 01 dan 03. Jadi pada kesempatan ini saya katakan hakim-hakim ini tidak jujur, tidak punya rasa malu. Ya, betul. Pelanggaran sudah nyata-nyata terlihat, tapi dikatakan tidak ada. Nah itu ada tidak jujur, tidak punya rasa malu. Nah itu tadi. Kemudian ada selentingan fakultas hukum bubarkan atau tambah kurikulumnya masalah moralitas, masalah kejujuran, dan masalah rasa malu. Kalau enggak, jangan berharap hukum bisa dikatakan sebagai panglima dalam negara kita yang katanya negara hukum. Omong kosong, nggak ada lagi hukum sekarang. Mudah-mudahan pada kesempatan Hukum hanya orang yang tertindas. saya juga Kaum lemah baru pengguna hukum. Mengajak teman-teman atau mengingatkan teman-teman, kita selama ini tak berjuang. Selama hayat masih digantung badan, langit runtuh pun, selama kita masih hidup, kita harus tetap menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Raih Yang benar ya, hukum itu berlakunya cuma kepada tumpul ke bawah dan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang benar itu. Apa masalahnya? Kan ada nilai setitik yang merusak susu sebelanga, atau nilai 2 titik. Rocky Gerung isi kuliah Hakim Agung. Ada nilai setitik di Mahkamah Agung, tapi ada 10 titik nilai itu di samping ini di istana. Ada nilai setitik, tapi itu kemudian jadi causa celebre, kasus yang digede-gedein. Karena memang Mahkamah Agung nggak boleh satupun nilai yang merusak susu sebelanga. Departemen Keuangan boleh, silahkan. Karena memang di situ potensial terjadi fraud. Walaupun Sri Mulyani terus mengatakan kami berintegritas, karena dia kumpulin semua masyarakat sipil berintegritas, setiap hari dia rapat dengan mereka. Integritas tidak ditegakkan dengan rapat atau dengan headline. Saya balik pada problem dasar hakim-hakim kita. Hakim kita tuntut berintegritas. Di dalam psikologi Abraham Maslow, integritas itu adanya di tingkat paling tinggi, itu self-esteem, self-actualization. Kalau kita baca tentang hierarki kebutuhan, manusia pertama-tama memerlukan basic needs, sandang, papan, pangan. Setelah itu dia butuh security, rasa aman. Setelah itu dia butuh self-esteem, rasa dihargai, minta dihargai. Jadi kalau hakim-hakim di daerah basic needs-nya nggak ada, self-esteem-nya nggak akan muncul. Itu kondisinya tuh. Hakim di daerah gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. Best point. Betul. Lalu Anda tuntut integritas dari hakim di daerah, yang bahkan untuk pergi ke pengadilan dia mesti nebeng mobilnya si pengacara karena dia nggak punya mobil disediakan negara. Itu kondisi kita. Jadi kalau kita mau rasional, pastikan bahwa basic needs hakim-hakim di daerah itu terpenuhi. Jangan kasih dia rumah, nggak kasih dia sofa. Dia nggak punya lemari. Hari ini dia mau bersidang, bajunya habis dicuri maling. Jadi problem real itu ada. Kita nggak mungkin bicara integritas kalau basic needs-nya nggak ada, tidak disiapkan. Infrastruktur ekonomi, karena setiap hakim itu adalah agung. Bukan di sini hakim agungnya. Sejak dari hati kecil seseorang ingin jadi hakim, motifnya itu agung, noble, noblesse oblige bahasa Perancisnya. Karena dia tahu dia akan punya kewajiban yang maha tinggi, obligasinya akan sangat tinggi kalau dia dianggap sebagai nobility. Jadi waktu seorang anak tingkat 1 mahasiswa bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia sudah jadi hakim agung di dalam dirinya. Dan itu yang mesti kita jaga. Kita kasih dia fasilitas supaya dia tidak diganggu oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Persiapkan dengan baik infrastrukturnya. Apa yang mesti dilakukan? Kasih kali lipat dari gaji petugas pajak. Mantap itu. Saya serius macam itu. 30 kali lipat. Karena hakim memproduksi keadilan, petugas pajak merampok keadilan.
Mantap. Silakan quote. Saya mau balik ke situ prinsip kita tuh. Sekarang kita lihat kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu. Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Luar biasa. Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Iya. Bung Rocky emang keren. Hakim nggak pernah diminta untuk kasih apa namanya kata pengantar tuh perkawinan lah, pembukaan bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Iya, iya. Padahal di dunia dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu ada Nobel, orang utama, aristokrat. Nah, kita mau ubah prinsip-prinsip itu supaya kita lega mengatakan bahwa ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Ya, mantap, mantap. Keren. Bung Rocky memang Apa luar yang terjadi biasa. kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya, wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon? Mau ngapain? Itu adalah wants, dan wants itu tidak berkesudahan. Kenapa hakim terjebak di dalam paradigma itu? Karena dia melihat wants itu lebih penting dari needs. Ya, ya, ya. Dan itu yang kita ingin ajarkan. Saya ingin supaya Mahkamah Agung itu mengatur sendiri gaji hakim yang nggak usah ditentukan Departemen Keuangan. Ya, betul, mantap. Iya. Kenapa Menteri Keuangan bisa tentukan sendiri gaji pegawainya yang di 3-5 kali lipat kan dari ASN yang lain? Kenapa Mahkamah Agung enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin agar supaya pertemuan hari ini, hari ulang tahun IKAHI, kita ulangi janji kita bahwa kita dari awal sudah adil. KPK aja nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Ya, ya. Yang disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau masih saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Ya, ya. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Iya, iya. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih. Oke, mantap, luar biasa. Rocky Gerung memang the best. No Rocky, no party. Tapi ini luar biasa ya guys. Apalagi tadi terkait dengan motivator Mary Iriana tadi, itu dia mengatakan kalau Indonesia tidak lama lagi akan bubar. Indonesia maju, Indonesia emas itu hanyalah omong kosong belaka katanya. Nah, ini di sini saya kok jadi heran ya guys ya. Ya mungkin bisa jadi saja itu ya, sebab sudah banyak para pakar untuk membahas soal itu, meneliti tentang itu. Ya tidak lama lagi Indonesia ini akan hancur sebab para kinerja asing kan sudah merajalela di Indonesia ini ya. Apalagi itu ya tenaga kerja Cina, punya luar negeri lah, itu kan sudah merajalela di Indonesia ini. Nah, dan saya pikirkan gimana nasib anak cucu kita nanti guys. Itulah sebabnya. Tapi oke lah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar seperti apa pandangan kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.